Setelah angin dingin berlalu, kabut putih keluar dari gerbang batu dan berubah menjadi sosok pria berpakaian putih. Dengan aura surgawi, ia menatap Wang Lin dan Yao Xixue lalu berkata, "Tanpa tanda, tidak ada yang bisa memasuki gua guru." Ia juga berkata kalau Yao Xixue sudah 3 kali datang menggunakan mantra Dewa Darah, mengingat kalau dia adalah keturunannya. Dia membiarkan menggunakan mantra membangkitkan dirinya, namun ia dianggap tidak tahu berterima kasih. Kali ini ia memperingatkan gunakan mantra kebangkitan dan segera pergi sebelum kesempatan hilang. Yao Xixue membungkuk dan berkata, "Karena kau mengenal leluhurku, mengapa tidak membiarkanku lewat? Gua itu sudah lama ditinggalkan, jadi lebih baik diberikan padanya." Pria itu menjawab, jika bisa menahan 3 serangan pedangnya, barulah ia layak. Ia bertanya apakah mereka akan menerima bersama atau terpisah. Yao Xixue memilih masing-masing menahan 1 serangan, lalu serangan terakhir bersama. Pria itu mengangkat jarinya, cahaya emas terkondensasi di ujungnya, lalu berkata, "Orang pertama, ayo, jika mampu menahan, hidup jika tidak mati." Yao Xixue memanggil Wang Lin. Namun Wang Lin menolak dengan alasan perlu mempertimbangkan kalau tempat itu tidak memiliki 18 segel, hanya 12, dan di balik pintu hanyalah gua. Mendengarkan itu, Yao Xixue sudah menduga Wang Lin akan berubah pikiran. Ia menjelaskan setelah masuk dan mendapatkan tanda emas, berarti mendapat kualifikasi ikut uji coba memasuki gua. Tetapi bila gagal, pasti mati. Wang Lin menunjukkan keraguan, lalu menatap Yao Xixue yang punya pil jiwa darah, jadi ia tidak khawatir. Yao Xixue lalu menegaskan kepada Wang Lin, jika ia membantu memasuki gua, maka Wang Lin tidak perlu khawatir tentang hidupnya, dan akan mendapat semua janji yang pernah diberi. Wang Lin merenung lalu berkata, ia akan bertindak, tetapi ingin tahu apa sebenarnya tempat itu. Yao Xixue menjawab, gua itu ditinggalkan seorang surgawi, informasi ini diperoleh ayahnya dari Kaisar Iblis. Gua sudah lama kosong, sebagian besar mantranya hilang, hanya roh gua ini yang tersisa. Untuk menahan 3 sinar energi pedang diperlukan kekuatan seorang Ascendant. Ia sudah menjelaskan semua lalu mendesak Wang Lin untuk segera bertindak. Mendengarkan itu, Wang Lin mengatakan bahwa energi pedang itu setara kultivator Ascendant, sementara dirinya masih di tahap pertengahan transformasi jiwa. Yao Xixue mengingatkannya kalau mereka gagal masuk gua. Ia masih punya pil jiwa darah, tapi Wang Lin pasti akan mati. Sementara itu, sosok penjaga itu menegaskan aturannya kalau gagal masuk berarti mati, satu-satunya jalan adalah berhasil. Tidak lama Wang Lin lalu maju melepaskan seluruh cita-cita iblisnya sehingga tubuhnya diselimuti kabut hitam dari energi spiritual iblis. Yao Xixue sudah menduga hal ini, dia yakin Wang Lin tak sempat menaikkan kultivasinya dalam 3 hari. Sehingga meski menahan serangan pertama pun dia akan terluka parah dan tidak lagi berbahaya. Dia yakin dia bisa menahan 2 serangan dengan metode yang diberikan ayahnya. Setelah itu sosok roh gua itu menjentikkan jarinya, lalu melepaskan sinar cahaya keemasan. Wang Lin mengerahkan semua energi iblisnya ke ujung jari. Namun cahaya emas memasuki tubuhnya. Wang Lin terdorong mundur dan batuk darah, tubuhnya lalu jatuh ke ruang kosong di bawah peron. Pria itu menyatakan serangan pertama berhasil, serangan kedua segera menyusul. Yao Xixue tidak peduli pada kondisi Wang Lin, ia hanya fokus berhasil memasuki gua dan ia sudah melupakan nasihat ayahnya menjalin hubungan baik. Menurutnya kultivasi dan statusnya tak layak dijadikan teman. Ia lalu menyebarkan akal ilahi dan tidak menemukan jejak Wang Lin. Setelah itu Yao Xixue menghadapi serangan energi pedang kedua dari roh gua. Yao Xixue mengeluarkan banyak giok darah. Namun pria paruh baya menjentikan jari, cahaya emas meledak seperti naga mengaum. Giok darah hancur memunculkan cahaya merah yang membungkus naga emas, tapi sinar itu tetap menembus dan menghantam dadanya lalu terpukul mundur. Ia menatap pria itu dengan dingin. Ia tahu betul ini kunjungan keempatnya dan giok darah hanya bisa dipakai sekali, tak berguna untuk serangan berikutnya. Pria itu berkata, itu serangan kedua, sekarang yang ketiga. Roh itu lalu melepaskan cahaya emas baru. Meski terluka, Yao Xixue justru percaya diri. Karena Wang Lin menahan serangan pertama, ia masih punya cukup energi. Dengan teriakan gua ini milikku, ia memuntahkan darah, membentuk simbol darah yang melemahkan cahaya emas. Namun sinar itu tetap menembus, memaksa Yao Xixue menciptakan lingkaran darah di depannya untuk menahan serangan ketiga. Cahaya emas menembus formasi darah Yao Xixue dan masuk ke tubuhnya lalu mulai merusak meridiannya. Pria itu menegaskan jika Yao Xixue tidak mati, maka ia memenuhi syarat memasuki gua. Mendengarkan itu, ia duduk bersila untuk menekan cahaya keemasan.
Namun di saat paling kritis, sosok Wang Lin memakai topi jerami melesat seperti kilat, merampas tasnya, dan menusuk titik di dahinya. Lalu untaian gas abu-abu muncul di dahinya, berubah menjadi segel kehidupan yang mengelilingi tubuhnya. Saat ia berteriak Wang Lin, dan Wang Lin pun membuka topi jeraminya. Mata Yaok Siksu dipenuhi keterkejutan, ia sama sekali tidak menduga Wang Lin masih hidup, seharusnya ia terluka parah dan tak mungkin muncul begini. Lebih mengejutkan lagi, akal ilahinya tadi tidak menemukan jejaknya. Ternyata semua itu sudah direncanakan Wang Lin saat mengetahui kalau itu adalah platform terakhir, ia menipu Yaok Siksu menggunakan cita-cita iblis dengan kekuatan penuhnya. Sebenarnya pada saat energi pedang memasuki tubuhnya, ia menghancurkan kristal surgawi untuk menetralkan energi pedang. Lalu menggunakan topi jerami milik Yun Kuo-zi untuk menyembunyikan dirinya. Sementara itu Yaok Siksu dengan marah menyebut Wang Lin tercela. Wang Lin menuduh Yaok Siksu sebelumnya memberi pil palsu dan menyembunyikan bahaya pembatasan sehingga ia hanya membalas dendam. Yaok Siksu lalu mengancam Wang Lin bahwa ayahnya leluhur darah tidak akan membiarkan hidup walaupun ia murid All-Seer. Ia juga mengaku telah mengaktifkan pil jiwa darah. Namun Wang Lin justru menjelaskan bahwa ia tak perlu membunuhnya. Ia akan menutup seluruh tubuh Yaok Siksu sehingga meski pil itu ada, ia tak bisa menggunakannya. Dengan meridian hancur dan energi spiritual surgawi habis, tubuhnya hanya bisa bertahan karena segel yang menjebaknya antara hidup dan mati. Bahkan bunuh diri pun mustahil karena segel di dahinya. Wang Lin berkata akan menyegelnya di suatu tempat agar ia menderita ribuan tahun dalam keadaan tak bisa hidup atau mati, membuat Yaok Siksu sangat terkejut. Wang Lin teringat masa lalunya di planet Vermilion saat ia di penjara air dan menemukan kerangka wanita yang juga disegel di sana. Ia merasa ini adalah siklus kehidupan. Kemudian Wang Lin melecehkan Yaok Siksu dan mendapatkan 3 tas penyimpanan. Yaok Siksu menatapnya penuh penghinaan sebab ia selalu menjaga kesucian tubuhnya, namun dipermalukan demikian. Setelah menyimpan tas itu, Wang Lin mengajukan kesepakatan awalnya ia berniat menyegel Yaok Siksu sampai umurnya habis. Tetapi karena di tanah roh iblis hanya ada batas waktu 500 tahun, ia akan bertanya beberapa hal. Untuk setiap jawaban, ia akan mengurangi 50 tahun. Ia bebas memilih untuk menjawab atau tidak. Jika ia berbohong, Wang Lin bisa mengetahuinya nanti dan tidak akan melepaskan segelnya. Akhirnya Yaok Siksu dengan dingin menyetujuinya. Wang Lin pun bertanya pertanyaan pertama, "Mengapa kamu begitu ingin memasuki gua ini?" Yaok Siksu menatap pintu batu. Melihat sosok roh gua di sana sembari berkata, "Aku hanya ingin masuk." Tidak ada alasan mendengarkan itu, Wang Lin lalu membentuk segel dan menciptakan lingkaran pembatasan hitam. Lalu menyimpannya di tasnya. Setelah itu, ia menatap pria parubaya di depan pintu batu dan bertanya, "Sekarang, apakah aku memiliki kualifikasi untuk masuk?" Roh gua itu lalu menjawabnya, "Kalian telah menahan 3 serangan energi pedang, jadi berhak masuk. Namun, semua yang ada di dalam gua telah disegel oleh guru. Jika kau tak bisa memecah segelnya, semuanya akan sia-sia." Wang Lin lalu bertanya pada pria parubaya itu tentang asal gua. Pria itu menjawab bahwa gua tersebut milik tuan, namun menolak menjelaskan siapa tuannya. Setelah itu Wang Lin bertanya tentang simbol emas di 11 platform. Ia juga menjelaskan simbol itu adalah mantra penjaga setelah guru menyegel gua, pusat kendali hilang dan kekuatan para penjaga melemah. Wang Lin lalu bertanya kalau ada orang lain yang mampu menahan 3 serangan energi pedang saat aku berada di dalam, apakah mereka juga bisa masuk ke gua ini? Penjaga gua itu mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mematahkan segel akan memperoleh hak masuk, dan gua akan tertutup bagi orang lain kecuali sang pemilik mati. Semua yang pernah masuk sebelumnya telah tewas. Untuk keluar, seseorang harus menghancurkan 1 segel. Setelah itu, Wang Lin melangkah masuk ke dalam. Di balik pintu batu, ia melihat deretan istana megah seperti kediaman raja. Udara di sana dipenuhi energi spiritual yang murni. Ketika menyentuh tanah, ia terkejut seluruh tempat itu terbuat dari batu giok langit. Ketika menyebarkan akal ilahinya, ia menyadari bahwa seluruh area dipenuhi dengan pembatasan penyegelan kuat dan semua bangunan di sana terbentuk dari giok langit murni. Wang Lin menatap jalan giok surgawi di depan, berdiri tungku pil raksasa setinggi 100 kaki mengeluarkan asap putih. Setelah memeriksa, Wang Lin berkata ada orang lain yang sudah kesini. Pil di dalamnya pasti telah diambil. Segel di tungku tampak rusak, bukti bahwa tempat itu telah dibuka sebelumnya. Ia lalu melangkah menuju loteng 3 lantai, di mana setiap tangganya ada segel. Wang Lin mengenali segel di depan loteng sebagai segel gabungan pembatasan langkah dari alam surgawi yang bisa menyegel seluruh bangunan sekaligus.
Ia menduga gua ini mungkin berasal dari alam surgawi, meskipun segelnya sudah pernah dipecahkan orang lain, Wang Lin tetap berhati-hati. Setelah memastikan aman, Wang Lin masuk ke dalam. Loteng itu kosong, hanya menyisakan bekas meja dan kursi di lantai. Dan semua batasannya sudah rusak. Namun setelah diperiksa, ia menyadari pembatasan itu tidak dihancurkan oleh satu orang saja. Ada 3 cara berbeda yang digunakan. Bekas salah satunya menampilkan pola bunga plum, tanda dari teknik kuno 18 pembatasan bunga plum. Ketika hendak pergi, mata Wang Lin melihat bekas seretan di lantai, menandakan seseorang pernah memindahkan meja dan kursi di ruangan itu. Wang Lin memeriksa setiap sudutnya. Dari bekas-bekas yang tersisa, dia menyimpulkan bahwa 3 orang telah datang ke tempat ini sebelum dirinya. Orang pertama adalah ahli pembatasan yang sangat kuat, ia menggunakan 18 pembatasan bunga plum. Setelah itu 2 orang lain datang dan menerobos pembatasan dengan cara kasar. Salah satunya bahkan mengambil meja dan kursi di loteng, meninggalkan serbuk gergaji halus. Wang Lin meninggalkan loteng, menyusuri koridor panjang dengan pagar, giok, dan kolam kering. Di sisi lain di kolam itu, ia kembali menemukan pola pembatasan bunga plum. Setelah itu Wang Lin bertemu jalan 3 jalur. Wang Lin memutuskan tidak mengikuti jejak ahli pembatasan plum, karena orang itu pasti sudah mengosongkan semua harta berharga. Sebaliknya, ia memilih jalur orang yang menerobos pembatasan secara kasar karena kemungkinan masih ada peninggalan yang tersisa. Setelah berjalan lebih jauh, Wang Lin melihat pembatasan yang rusak setengah jalan, menandakan orang itu tidak punya kemampuan untuk menerobos lebih jauh. Akhirnya, jalan yang ia ikuti berakhir di depan sebuah paviliun di tengah hutan bambu. Di dalamnya ada meja bundar, 4 bangku, serta kendi dan gelas anggur di atas meja. Namun semua pembatasan di sekitar paviliun masih utuh, tidak ada tanda-tanda telah dirusak. Dari sini Wang Lin menyimpulkan bahwa orang sebelumnya terhenti di tempat ini. Wang Lin menyadari kendi anggur di atas meja itu pasti tidak sederhana. Orang terakhir yang menerobos sampai sejauh ini tampaknya terhenti karena pembatasan di tempat ini. Wang Lin berhenti di depan sebuah paviliun, mendapati adanya pembatasan yang sangat rumit dengan puluhan ribu variasi. Ia menyadari bahwa paviliun ini adalah pusat seluruh formasi di sekitarnya. Siapapun yang mencoba menerobos secara paksa akan terjebak kecuali memiliki kekuatan luar biasa. Setelah mengamatinya, Wang Lin menyimpulkan bahwa tak ada orang lain yang berhasil melewati tempat ini dan ia merasa beruntung karena akhirnya menemukan lokasi yang belum dijarah. Wang Lin duduk bersila dan mulai mempelajari susunan pembatasan tersebut secara mendalam. Wang Lin duduk bermeditasi selama 3 hari untuk mempelajari pembatasan paviliun, hingga matanya menunjukkan kelelahan dan garis darah. Ia baru mampu memahami sekitar 3.000 dari puluhan ribu variasi yang ada. Untuk mengujinya, ia menyalurkan energi spiritual surgawi dan menembakkannya ke arah paviliun. Begitu sinar itu mendekat, pembatasan bereaksi hebat dan meledak, memancarkan kekuatan menindas yang nyaris menelannya. Setelah mundur sejauh 1.000 kaki, Wang Lin menyadari bahwa formasi itu memiliki lebih dari 10.000 perubahan pada batasan. Selama sebulan penuh, Wang Lin berulang kali menggunakan energi spiritual surgawi untuk memicu pembatasan dan menelitinya. Ia perlahan memahami sebagian besar struktur rumit di dalam paviliun tersebut. Selama sebulan penuh, Wang Lin tidak berhenti mengamati pembatasan di paviliun. Ia sepenuhnya melupakan dunia luar, hanya berfokus untuk memecahkan formasi itu. Ia memperdalam pemahamannya tentang puluhan ribu perubahan di dalamnya. Wang Lin pernah mempelajari pembatasan kuno di Tanah Dewa kuno, lalu menemukan banyak buku tentang formasi di sebuah gua di planet Susaku. Setelah berabad-abad berlatih dan menggabungkan semua pengetahuannya, penguasaannya terhadap pembatasan menjadi sangat mendalam. Namun ketika ia menyelesaikan bendera pembatasan ke-999, kemajuannya terhenti pada sebuah hambatan besar yang sulit ditembus. Dalam sebulan penuh ini, kemampuannya meningkat pesat dan ia berhasil melangkah ke tingkat pemahaman baru yang lebih tinggi. Wang Lin menilai dirinya memiliki peluang 40% untuk memecahkan pembatasan paviliun. Ia memperkirakan jika pengguna pembatasan 18 bunga plum yang datang, peluangnya bahkan bisa mencapai 70%. Sebulan kemudian, keyakinannya meningkat menjadi 50%. Wang Lin mulai melangkah menuju paviliun. Ia menempuh 60 kaki tanpa memicu satupun reaksi pembatasan. Wang Lin berhenti setelah berjalan 60 kaki menuju paviliun. Ia mundur, bergerak ke samping, lalu maju lagi mengikuti perhitungan rumit perubahan batasan yang ia hafal. Setiap langkah sudah dihitung dengan tepat karena satu kesalahan bisa memicu serangan balasan dari batasan berbahaya di sekitarnya.
40 kaki terakhir adalah bagian paling mematikan, namun Wang Lin telah mempelajari formasi perubahan batasan selama 2 bulan dan mengetahui keberadaan jalur aman yang terus bergerak. Saat batasan tiba-tiba berbalik arah, muncul tornado hitam dan petir ganas yang bisa menghancurkan jiwa, bahkan kultivator Ascendant tidak akan bisa menahannya. Setelah 10 napas tornado menghilang, Wang Lin berhasil melewatinya dengan sempurna. Pada akhirnya 10 kaki terakhir, ia tiba di pavilion. Namun terdengar suara misterius dari kehampaan, berkata bahwa karena Wang Lin berhasil menembus batasan, ia kini memiliki hak sementara atas gua tersebut. Dan selama ia hidup, tak seorang pun bisa masuk. Ia lalu memberikan token kristal cahaya 7 warna, token gua, agar Wang Lin dapat memasuki gua. Wang Lin menerima token itu dan memandangi pavilion. Ia menyadari bahwa setiap meja dan kursi di dalamnya memiliki perlindungan formasi tersendiri, meski jauh lebih lemah dibandingkan pembatasan besar yang baru saja ia tembus. Wang Lin menatap sebuah kendi anggur di atas meja batu. Batasan di sekeliling kendi itu rumit namun tidak sulit baginya. Dengan tekniknya, ia menciptakan riak energi membentuk pusaran, lalu dengan cepat meraih kendi tersebut sebelum batasan menutup kembali. Saat dipegang, kendi itu terasa berat. Ketika dibuka, aroma harum menyebar dan di dasarnya hanya ada 10 tetes anggur surgawi. Menyadari nilai luar biasa anggur itu, Wang Lin meneguk 1 tetes. Seketika tubuhnya memerah dan energi spiritual surgawi mengalir deras melalui meridiannya, membuatnya mabuk dan kehilangan kesadaran. Ia tertidur selama 1 tahun penuh. Dalam tidur panjang itu, energi surgawi terus meningkat di tubuhnya, kristal iblis dalam tubuhnya meleleh, dan kekuatan iblisnya terserap menjadi bagian dari energi spiritual surgawi barunya. Ketika terbangun, Wang Lin masih menggenggam kendi anggur di tangan. Ia mengeluarkan sendawa beraroma anggur, menatap sekeliling dengan kebingungan sesaat sebelum kesadarannya kembali jernih. Ia melihat kendi anggur di tangannya. Ia teringat terakhir kali hanya meneguk 1 tetes anggur sebelum kehilangan kesadaran. Saat memeriksa tubuhnya, Wang Lin terkejut menyadari energi spiritual celestialnya telah melampaui puncak transformasi jiwa. Ia hanya perlu menyempurnakan pemahaman domainnya untuk menembus tahap Ascendant. Menyadari kekuatan luar biasa dari anggur itu, Wang Lin menyimpan kendi tersebut dengan hati-hati, menambah lapisan pembatasan di sekitarnya. Wang Lin bersyukur karena domainnya belum mencapai level Ascendant saat ia tertidur. Jika tidak, ia bisa saja mencoba menerobos tahap Ascendant secara tak sadar dan berakhir gagal, serta mati mengenaskan tanpa sempat memakai kristal pelindung pemberian Zhou Yi. Kini, dengan kekuatan yang melampaui semua kultivator di tahap transformasi jiwa, Wang Lin berencana menunggu hingga domainnya sempurna, sebelum mencari tempat aman untuk menembus ke tahap Ascendant, dan gua ini menjadi pilihan terbaik. Ia menyadari semua ini adalah pertemuan kebetulan yang luar biasa, sebuah nasib baik langka dalam perjalanan kultivasinya. Saat hendak memeriksa sekeliling, ia menyadari adanya halaman tersembunyi seperti kuil fana di balik rumpun bambu. Namun, ia menahan diri dan memutuskan keluar lebih dulu. Dengan token kristal di tangannya, Wang Lin mengaktifkan kekuatannya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang dari gua. Wang Lin muncul kembali di platform tempat pintu batu berada, namun kini pintu dan roh gua telah lenyap. Sambil memegang token kristal gua, Wang Lin membaca informasi di dalamnya, lalu melesat di sepanjang jalan naga terhormat melewati 11 platform yang tidak memiliki perubahan, masih tersegel oleh Yao Xixue. Dengan kecepatan luar biasa, berkat kultivasinya yang kini mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa. Dalam setengah bulan, ia telah kembali ke platform pertama. Di sana, ia menemukan formasi teleportasi yang ditinggalkan oleh leluhur darah dan memeriksa 4 tas penyimpanan milik Yao Xixue dengan akal ilahinya. Dengan kekuatannya sekarang, ia dengan mudah mematahkan perlindungan darah pada 3 tas pertama. Namun ketika hendak membuka tas keempat, ia merasakan aura berbahaya dan melihat garis ungu samar tersembunyi di dalamnya. Wang Lin merasakan aura mengerikan yang bukan milik Yao Xixue. Ia pun menyimpulkan bahwa jejak ilahi di dalamnya milik leluhur darah ayah Yao Xixue. Sebuah jebakan mematikan bagi siapapun yang mencoba membukanya secara paksa. Ia menarik kembali kesadarannya dan menahan diri untuk tidak menyentuhnya, menyadari betapa berbahayanya leluhur darah. Dengan rasa kagum sekaligus waspada, Wang Lin meletakkan tas berbahaya itu dan memusatkan perhatian pada 3 tas lainnya yang telah berhasil ia buka. Wang Lin memeriksa isi 3 tas milik Yao Xixue dengan akal ilahinya. Tas pertama berisi jumlah besar giok langit 10 kali lebih banyak dari yang pernah ia miliki. Ia sadar giok langit inilah kunci untuk menembus tahap Ascendant. Wang Lin membuka tas kedua dan menemukan sekitar 1000 giok darah.
Ia tahu benda ini memiliki kekuatan penyegelan dan perlindungan luar biasa, bahkan bisa digunakan untuk menyerang jika tahu caranya. Ia mencoba menghancurkan satu giok darah dan melihat cahaya merah pekat keluar membuktikan kekuatannya. Meski belum menguasai metode penggunaannya, Wang Lin yakin bahwa dengan menangkap Yao Xixue, ia bisa memperoleh rahasia cara memakainya sepenuhnya. Wang Lin membuka tas ketiga dan menemukan berbagai barang pribadi milik Yao Xixue, seperti pakaian, perhiasannya, dan boneka. Tapi yang menarik perhatiannya adalah lebih dari 10 pil jiwa darah dan sebuah kompas yang digunakan Yao Xixue saat masuk ke tempat ini. Dari susunannya, ia menyimpulkan bahwa satu pil yang terpisah di sudut adalah yang asli, sementara sisanya palsu untuk mengelabui orang lain. Wang Lin mengambil kompas dan pil asli itu lalu menyimpan keduanya. Ia menyadari bahwa semua harta ajaib sejati pasti berada di tas terakhir yang disegel dengan jejak ilahi leluhur darah. Wang Lin lalu memeriksa kompas merah darah milik Yao Xixue dan merasakan energi dingin darinya. Ia segera menyadari bahwa kompas ini terhubung dengan susunan formasi ruang yang digunakan Yao untuk masuk ke tempat itu. Dengan akal ilahinya, Wang Lin menghapus jejak ilahi Yao Xixue dari kompas dan menggantinya dengan miliknya sendiri. Saat menyelidikinya, ia menemukan formasi rumit di dalam kompas yang terus berubah dan menyimpulkan bahwa formasi dalam kompas harus tersinkron dengan formasi teleportasi luar agar bisa berfungsi dengan benar. Wang Lin menghabiskan 3 hari memperbaiki formasi di dalam kompas dan mengubah formasi teleportasi pada platform. Ia menambahkan mekanisme pelindung, siapapun selain dirinya yang masuk akan langsung terlempar ke retakan ruang dan mungkin binasa. Setelah itu, ia menghabiskan 30 hari lagi menambahkan batasan pelindung rumit di sekitar formasi. Selesai menyiapkan semuanya, Wang Lin mengaktifkan kompas, tubuhnya diselimuti cahaya merah darah dan ia berteleportasi keluar dari tempat itu. Ia muncul di gunung kuno dekat kota iblis kuno lalu melesat menuju kamp militer, namun niat membunuh kuat tiba-tiba menyergapnya begitu ia mendekat. Oke sahabat Donghua, sudah lama adminnya nggak upload karena beberapa hari ini adminnya lagi sakit, jadi admin akan usahakan upload secepatnya biar cepat tamat. Perlu diingatkan kalau cerita ini berasal dari novel, tentu saja ada perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.